In this modern life, when we are hit by unlimited wave of change, we start losing the values from our roots and culture. We're leaving all of those values because we might think it's irrelevant, it's old school. What if, in the contrary, we need all that values to face the future? We're about to reveal the answer through one of the oldest cultural heritage from Bandung Regency, called Kursus. Tari kursus ini bermula dari Ibing Tayub. Ibing Tayub ini dari kalangan para mena. Jadi sebagai bentuk hiburan atau bentuk silaturahmi mereka di saat pertemuan-pertemuan. Nah, di dalam Ibing Tayub tersebut itu tidak ada bentuk atau struktur yang dibakukan. Jadi semuanya hanya berdasarkan daya ingat, kemudian kebisaan. Jadi semuanya saka ingat, saka bisa, saka hayang gitu. Itu istilah bahasa Sundanya, tergantung dari parigelan si penarinya atau si penayubnya. Nah, kemudian ada salah satu tokoh di Ranca Ekek, yaitu Pak Raden Sambaswira pada tahun 1920-an itu mengemas Ibing Tayub tersebut atau distrukturkan sebagai ibing patokan, mulai distrukturkan, dibakukan, dan itu diajarkan di kalangan para menak, baik begitu juga di sekolah-sekolah Belanda pada waktu itu. Pada masa kolonial, di mana kepemerintahan bupati-bupati di kita sudah tidak lagi memiliki kekuasaan tentang kepemerintahan, karena kekuasaan itu sudah direbut oleh bangsa Belanda. Makanya bupati-bupati di sini hanya sebagai lambang status saja, gitu ya. Makanya mereka lebih konsentrasi untuk mengembangkan seni budaya. Makanya di setiap kabupaten itu menjadi pusat-pusat budaya, termasuk baik itu di Sumedang, di Bandung, ya, di Garut, di berbagai daerah, di Tasik, di Ciamis, itu sampai Sukabumi, dan hampir di setiap daerah, di Cianjur juga, hampir di setiap daerah itu mereka lebih terfokuskan ketika direbut ya kekuasaan pemerintahnya, terfokuskan pada pengembangan kebudayaan. Nah, awalnya memang itu hanya hiburan para menak saja. Adapun mereka mengambil rogeng atau penyanyinya atau sindennya itu dari kalangan rakyat, termasuk juga pemusiknya, ya. Jadi kalau penari-penarinya itu sendiri adalah orang-orang dari kalangan menak. Dan dulu itu kalau ada hiburan apapun, ada perayaan-perayaan kenegaraan, kemudian juga ada penobatan, misalnya jadi bupati, jadi apa, itu pasti ada. Dan betul ada tayuban. Jadi di sana itu bukan hanya sebagai kalangan, karena tayuban itu kalangan ya, tapi juga sebagai lambang status. Namun dalam perjalanannya, karena banyak sekali yang ingin belajar, ya tentu pemuda-pemuda kalangan menak itu pasti harus belajar. Bahkan saat itu ada satu ketentuan di mana apabila ingin menjadi pejabat-pejabat di kabupaten itu harus memiliki kemampuan menari, ya, sehingga seolah-olah wajib dan malu kalau tidak bisa menari pada saat itu, ya. Makanya dengan adanya penataan tari oleh Raden Sambaswira Kusino ini, kemudian itu lama-lama banyak dipelajari dan dikursuskan, gitu kan ya. Dan kalau
Kalau dulu itu bahasa Belandanya kursus gitu, tapi juga ada yang menyebut kursus. Anu digarap pun aku bapa wirak Jumatan ngawikan ibing kursus saya karena ibing kursus saya terus ibing kursus ajeng ini sebat ibing lenyepan teh gitu. Statusnya ibing lenyepan bapak ngadama-deui sumping deui anu hoyong ngararibing ya ngadama deui ibing gawil bikin ketos jalana terus nya gawil ngadama deui ibing kastawa terus nya kastawa ibing ngadama deui ibing kapungkur mah pun bapak Wiraksuma teh buka jantan nyiptakeun ibing raraskonda kapungkur teh raraskonda. Ada beberapa gerak patokan atau gerak pokok di dalam ibing tersebut. Nah, kalau Pak Wira menyebutnya ibing patokan itu bukan berarti patokan secara struktural gitu. Secara struktural ini gerakannya A, B, C dulu. Ini gerakan patokannya seperti A, B, C, tapi ini bisa dikembangkan atau dikemas ulang tergantung dari si penarinya tersebut. Jadi ini hanya sebatas ibing patokan, bukan struktur yang memang pembakuannya memang harus seperti itu gitu, secara bentuk. Nah, di dalam struktur tersebut biasanya ada memandapan, kemudian ada sembahan, kemudian ada adeg-adeg gitu, ada adeg-adeg, kemudian ada tupat, ada jangkung ilo, kemudian ada mamandapan, baru sembah akhir. Nah, biasa ya ibing patokannya kira-kira seperti itu, dan masih ada beberapa poin lagi yang di dalam ibing patokan. Nah, di dalam busana tarik kursus itu biasanya menggunakan jas bukaan atau jas terbuka atau prangwadana atau jas tutup. Jadi dengan bentuk belakangnya lebih ada sedikit lebih coak gitu, lebih itu untuk memudahkan atau untuk menyimpan si keris. Nah, jadi ada keris juga, kemudian yang penting adalah ada solder atau sampur, kemudian ada iket, ada kewer, kemudian ada sabuk, dan ini ada sinjang dengan lepe ganjil. Lepe ganjil, nah untuk laki-laki dari kanan ke kiri. Sawaktu sarita pun Bapak Raden Sambas Wirakusuma nyiptakeun ibing-ibing kana anu di panjenengan di eta teh anu dipasikeun ka putra-putra muridna teh ngawikan teh ibing kursus. Ibing kursusnya teh ibing renyepan teh ya. Eta teh aya dupin aya hartosna salepun bapa mah. Aya renyepanan urang gitu. Tingkah lampah urang sing bener-bener pemengareret teh kanca ulah nepieun ka galider. Kakatunya kitu ke akhirna si sajong kitu. Dan eta mah janten naon nya babasaan sepuh kitu nya, tapi kadang-kadang sok nyata nah, terus ieu terus raspona urang kudu bisa ngukur ieu teh raspona teh rasa ngeunahna kitu lah. Kalau di dalam tari kursus ini memang ada yang bermakna, ada yang tidak. Karena memang kita juga ketika menggali pada para sepuh kadang-kadang suka berbeda-beda ya. Tapi tentu saja saya yakin itu ada makna-maknanya. Seperti tadi ya, kan di dalam gerak itu ada gerakan yang murni atau betul-betul dilihat dari keindahannya. Ada juga yang memiliki makna.
seperti tadi sembahan itu adalah sebuah penghormatan ya, penghormatan kepada sesama, penghormatan kepada yang lebih atas gitu, atau lebih tinggi jabatannya, atau kepada orang tua. Karena kalau kita lihat di Tayuban aja, yang menari terlebih dahulu adalah para gegeden-gegeden gitu ya. Nah itu salah satunya penghormatan. Kemudian juga misalnya ada adat itu memaknainya adalah kita punya sikap yang benar-benar harus mantap gitu, atau harus yakinkan diri bahwa inilah adat-adat dalam tari itu, bahwa kita punya prinsip semacam itu. Jadi banyak sekali makna-makna yang ada di dalam tari Kerses. Jauh lebih penting daripada hanya sekedar mempelajari struktur atau gerak. Ada pola pikir di situ. Ketertiban, bukan masalah ini menak ataupun ini rakyat. Kita tidak ada batasan itu lagi. Tapi ada ketertiban, ada pola pikir tradisi yang ini harus kita bisa sadap. Kita bisa pelajari dari situ. Tertib, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berbusana, gitu. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang. Dari struktural aja ada ada sembah awal, terus ada kalimat gerak di tengah, kemudian ada sembah air. Dari situ aja kita bisa mempelajari etika, bagaimana kita berbicara dengan orang, baik atas, bawah, tengah, atau sepantaran kita. Dan ada etika gitu, bagaimana membuka, bagaimana memberikan, dan bagaimana mengakhiri. Dari situ apa nilai-nilai yang bisa diimplementasikan, yaitu harus tenggang rasa, memberi kesempatan kepada orang lain, harus mentaati peraturan, baik busana dengan rapi, kemudian juga tariannya itu harus sesuai dengan patokan yang sudah ditentukan, harus juga menghargai para penabuh, baik tukang kendang dan tentu saja diiringi oleh gamelan dan lain-lain ya. Kemudian juga banyak sekali yang bisa dipetik di sini ya, kebersamaan. Karena dalam tari Kerses ini biasanya mereka ada ajang silaturahmi, berkumpul di suatu acara, masing-masing menari memperlihatkan kebolehannya masing-masing. Tari Kerses ini adalah tarian yang dibakukan, berasal dari kata kursus yang kemudian menjadi Kerses. Tentunya banyak hal-hal yang menjadi kedisiplinan di dalam menarikan tarian ini. Tentunya kedisiplinan itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selain kedisiplinan, ada juga wibawa yang tentunya dalam menarikan tari Kerses itu kan penari-penari tari Kerses dulunya adalah seorang menak-menak Kenda ya. Jadi wibawanya itu bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Keinginan saya sebagai seniman tari itu tidak akan terrealisasi tanpa ada dukungan banyak orang. Dukungan dari seniman tari lainnya, misalkan yang ingin mempelajari atau lebih mengetahui lagi mengenai Kerses, kemudian para budayawan atau seniman lain yang cobalah sedikit tarik mundur untuk mengenal lebih jauh, atau kita bekerja sama membantu bagaimana mensosialisasikan tari Kerses ini terhadap masyarakat, bukan dalam konteks tari aja, tapi sejarahnya dan ilmu pengetahuan lainnya gitu. Apa yang membuat hal tersebut terbentuk, pelajari itu, korelasinya dengan masa sekarang, sesuaikan gitu. Yang pasti nilai-nilai itu akan menguntungkan untuk masa kita gitu, untuk masa kita sebagai akar, sebagai pembentukan kepribadian gitu, sebagai ya itu kalau menurut saya itu. Harapannya kepada para pemuda, para generasi muda, pelajarilah, karena bagaimanapun kita punya warisan yang
yang turun temurun, warisan yang mungkin nilainya sangat tinggi tetapi belum dipahami masyarakat luas, terutama generasi milenial. Nah, mungkin generasi sekarang yang sudah paham terhadap teknologi, bagaimana mempromosikan, bagaimana atau mengenalkan kepada masyarakat luas ini dengan menggunakan teknologi ini, sehingga para generasi milenial lebih suka atau menarik gitu ya kalau diperkenalkan. Mungkin yang selalu kita pelajari hanya adalah skillnya, sementara pemaknaannya itu yang belum sampai kepada masyarakat luas ya. Mudah-mudahan itu nanti dapat sebagai agen penyampai bahwa ini nilai-nilai seni itu sangat luar biasa. Jadi itulah makna-makna yang harus disampaikan. Cursus teaches us how to be human. It teaches us how to behave, how to respect ourselves, and how to respect others. It's an art of reflecting and refining the soul, to see the world through our higher self and face it with wisdom and integrity. As a human, these are essential. As a Sundanese, I'm proud to say that these are our identity.